Oke, ini dia teman-teman. Drone terbaru di akhir 2025 dan di awal tahun 2026 ya. M107. Nah, kali ini saya coba akan mereview drone ini ya. Bagaimana fitur-fitur yang ada di drone ini kira-kira sesuai dengan harapan atau tidak ya. Nih, kalau dilihat di sini banyak banget fiturnya ya. Dual kamera, obstacle, lensa 90 derajat, optical flow, nah gestur ya, ini LED cool ya, banyak banget fiturnya. Nanti kita coba bahas ya. Oke, kita coba langsung buka nih paketnya teman-teman. Versinya satu baterai yang saya beli. Jadi sebenarnya ada pilihan 2 baterai, 3 baterai ya. Cuma saya cukup yang satu baterai aja. Wes, oke, ini agak sedikit jatuh ya. Sebentar. Nah, ini dia. Untuk remote-nya seperti ini. Dia sudah menggunakan screen. Ya, kalau dilihat sih sepintas fitur-fiturnya di sini ada speed, ada 3 kecepatan, ini flip 360 derajat. Ini lampu ya. Ini RTH, headless mode, take off, landing, ini trim, tilting kamera, ini pengaturan untuk screen lah ya. Kayak ngambil foto, video, mengkoneksikan remote ke screen ya. Oke, di bawahnya seperti ini. Ini untuk pentilan ini ya. Oke. Dan ini holdernya lumayan lebar sih kalau mau saya, ini ukuran holdernya, dan nggak berat ya. Oke, sudah menggunakan baterai tanam ya. Mantap sih untuk remote-nya, keren. Walaupun kamera screen-nya nggak terlalu gede lah ya. Nah, kemudian ini baterainya kalau dilihat di sini 3500 mAh, cukup lumayan besar ya, dan ukuran juga gede dan berat juga sih, kayaknya serial 3500 mAh ya. Untuk drone-nya, nah ini termasuk ukuran drone yang gede dan tampak depannya seperti ini, lebar banget ya. Oke, nah kita coba buka seperti ini. Pada saat dibuka, drone-nya tebal tuh, tinggi banget, dan juga lumayan lebar ya. Untuk fiturnya sendiri, dia sudah ada sensor anti nabrak. Ini udah dikeletek sayangnya. Saya coba sebentar, saya keletek aja. Ini sensor anti nabraknya seperti ini. Jadi menggunakan kabel ya. Jadi mendingan gak usah dicopot. Saya kembaliin. Kemudian di depannya ada kamera, satu kamera doang. Ini hanya variasi. Di bawahnya ada optical flow. Oke, dinamo sudah brushless ya. Sudah lengkap sih untuk fiturnya. Oke, kita coba tes fitur ya. Saya coba posisi kamera, saya arahkan dulu. Kita coba langsung nyalain. Ini baterainya sudah saya pasang. Powernya ada di sini ya. Kita coba hidupin. Oke, wow. LED-nya yang tadi di deskripsi itu ada smart LED ya, cool LED ya, sorry ya. Memang banyak banget LED-nya ya, menarik sih. Cuma di sisi lain ya mungkin agak sedikit makan baterai juga ya. Oke, nanti bisa dihidupin atau dimatiin ya, kita coba ya. Oke, LED-nya banyak banget. Kemudian remote-nya, nah ini saya lupa tadi nggak bawa SD card-nya ya, jadi SD card-nya masih kosong. Nanti saya coba kameranya menggunakan handphone aja deh, hasil kameranya ya. Oke, seperti ini nggak saya keletek lah ya, biarin. Oke, sudah terhubung langsung tuh, terkoneksi langsung ya antara remote dengan drone-nya. Tinggal kalibrasi aja seperti ini ya. Kita terbangin ya. Oke, kita coba langsung take off-nya di tangan aja ya. Kita coba fitur yang pertama, auto take off tuh ini. Oke ya. Nah, ini dia teman-teman, M107 ya. Pada saat diterbangkan seperti ini, kita coba tes dulu optical flow-nya ya, kira-kira berfungsi dengan baik atau enggak. Oke, sebentar. Coba saya turunin dulu ya. Ini mungkin posisinya tadi pada saat kalibrasi tempatnya kurang datar ya. Saya turunkan dulu. Oke, kita coba kalibrasi ulang.
Oke, kalibrasi ulang ya. Seperti ini. Langsung take off. Aman ya, baling-baling. Oke, aman. Nah, ini dia. Setelah saya kalibrasi ulang, drone lebih stabil ya teman-teman. Karena tadi pertama saya kalibrasi itu tempatnya nggak datar, jadi dia agak sedikit nggak stabil. Tapi pada saat di kalibrasi ulang tempat datar, ini optical flow-nya keren ya. Kita coba di ketinggian ya, kira-kira optical flow-nya seperti apa. Saya maju dulu sedikit. Oke, ketinggiannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat optical flow dari M107 di ketinggian yang lumayan tinggi sih. Stabil, sip, keren ya. Kita turunkan. Untuk optical flow-nya keren abis. Dia punya fitur yang betul-betul bisa ngelock untuk posisi drone ya. Oke, kemudian kita coba bahas lagi. Di sini ada untuk lampu ya. Jadi untuk menghemat baterai kita matiin lampunya seperti ini. Oke, itu mati ya. Oh, sorry. Oke, saya nyalain. Tekan agak lama, matiin. Oke ya. Jadi ini untuk matiin dan hidupin lampu. Kemudian kita coba sensor anti nabraknya ya. Tekan pendek aja. Oke, ini udah aktif sensor anti nabraknya, kita lihat. Kita coba tabrakin ya. Nah, kita coba tabrakin, kira-kira bisa nggak? Aman nggak? Oke, agak ngeri juga sih. Kalau sensornya saya nonaktifkan ya. Oke, saya kira cukup untuk sensornya. Coba ini ada fitur headless mode ya, short press ya. Kita coba lihat headless mode-nya. Jadi artinya dia nggak mengenal kepala ya, depan belakang itu nggak mengenal ya. Cuma ya, oke, kurang maksimal sih. Coba return. Sebentar. Return nih, tekan sekali. Oke, dia return tapi posisinya nggak jelas lah ya. Tapi memang untuk return sama headless mode itu jarang digunakan juga ya. Itu karena fitur yang ya tambahan aja sih sebetulnya, nggak bisa juga diandalin juga. Oke, kemudian kita coba langsung tilting kameranya ya. Tilting kameranya. Oke, kita coba tilting kameranya. Nah, ini turun sampai ke bawah banget. Kemudian oke, 90 derajat betul terbukti ya. Tilting kameranya sampai ke bawah banget. Oke, kemudian untuk fitur berikutnya ini ya. Ini trim. Tuh, trim. Oke, jadi fungsinya untuk menstabilkan drone. Kalau misalkan padahal udah ada optical flow sih, tapi kadang-kadang perlu juga untuk trim ya. Nih, kan geser ke kiri terus. Oke, hati-hati juga menggunakan trim ya teman-teman. Jadi posisi trim itu bisa kita gunakan kalau misalkan posisi drone nggak stabil, walaupun ada optical flow nih kayak gini nih. Saya coba kasih trim kiri. Tuh, ya karena dia bergerak ke kanan terus. Nah, kalau udah tekan lagi. Oke, mantap ya. Untuk trimnya berfungsi dengan baik. Kita coba langsung speednya ya. Oke, speed. Oh sorry, ada flip dulu ya. Kita coba flip dulu. Nah, kita coba flip 360 derajat. Ini speed, tombolnya ini. Wush. Padahal bodinya gede ya. Oke. Depan ya. Atraksi. Belakang. Oke, flipnya 4 arah. Dia agak turun sedikit, tapi tetap kembali ke titik penerbangannya lah ya. Aman ya, untuk flipnya keren. Kemudian kita coba speednya. Ini speed ada di sini. 1 ya, speed 1. Ini harusnya dia punya power yang bisa diandalkan ya, karena ini bodinya lumayan besar teman-teman. Kalau misalkan speednya nggak kenceng ya agak ngeri juga ya. Ini speed 1 full speed, agak lambat ya. Kita coba speed 2. Speed 2 full speed nih. Oke, seperti ini.
lumayan. Kita coba speed 3, bip 3 kali, full speed. Oke, agak nukik tapi nggak turun ya. Mantap sih untuk speednya, lumayan. Untuk speed 3 nya keren. Dia masih, menurut saya sih oke banget. Agak sedikit putus ya kayaknya, apa gimana tadi? Oke. Nah, untuk speednya oke, masih bisa diandalkan. Walaupun dia kondisi drone-nya besar, bodi depannya, tapi saya kira masih punya power yang bisa bantu drone supaya aman dari terbawa angin lah ya. Ya tetap teman-teman harus hati-hati karena ini drone biasa, jadi tetap harus lihat situasi juga ya. Oke, saya kira itu aja untuk fiturnya. Ini tag untuk ngambil foto video, tekan ini aja ya. Oke, ini nggak usah buat ngedit-ngedit. Saya kira ini juga membuat edit ya. Kita coba tes hasil kameranya menggunakan handphone aja ya, karena saya nggak ada memory cardnya. Nah, ini keren sih, walaupun screennya nggak terlalu gede, tapi bisa melihat sedikit lah hasil record dari kameranya. Kita coba langsung auto landing ya. Auto landing, kita tangkap. Mantap. Oke teman-teman, kesimpulan dari M107. Nah, saya baru nge ternyata di sini ada brand dari drone ini ya, M107, baru ketemu hari ini. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama, drone ini fiturnya sudah lengkap banget ya. Hampir fitur yang standar untuk drone mainan ada semua di sini. Termasuk ada trim juga oke, tilting kamera, ada flip 4 arah, berfungsi dengan baik, speed ada 3 kecepatan oke, dan headset dan sebagainya semua berfungsi dengan baik ya. Kemudian untuk kemampuan terbangnya dia stabil banget ya. Optical flow-nya keren habis, di ketinggian pendek ataupun tinggi pun dia tetap stabil. Dan menurut saya sih enak sih dikendalikan, dan dia punya power yang lumayan bisa diandalkan walaupun bodinya gede, masih aman diterbangkan dengan angin yang nggak terlalu kencang sih, masih aman. Ya, cuma satu PR buat saya, nanti saya coba di rumah untuk hasil kameranya saya menggunakan SD card ya, nanti saya coba record hasilnya kayak gimana. Oke, saya kira itu aja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya teman-teman yang pengen cari informasi M107, mudah-mudahan bisa terjawab di sini. Ya jangan lupa berikan komentar, like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya baru ketemu teman-teman. Jadi untuk tadi kan saya coba dikoneksikan dari remote dari drone ke handphone, ternyata nggak bisa. Nah, solusinya adalah drone dihidupkan, remote nggak usah dihidupkan dulu, kemudian cari wifi di handphone. Ini udah ketemu, follow UFO ya. Kemudian cari aplikasinya, kayak UFO namanya, dan ini sudah terkoneksi teman-teman. Tuh ya, hasil kameranya sudah terkoneksi. Baru habis itu dihidupkan remote-nya. Nah, ini udah nyala drone-nya. Tapi masalahnya di koneksi di remote ini screen-nya nggak kelihatan ya. Tapi nggak apa-apa. Saya coba langsung terbangin dan saya fokus ke hasil kamera yang dari handphone langsung aja ya. Oke, kita coba dekat rumah, di rumah nih. Oke. Kalibrasi dulu. Take off ya. Nah, ini dia hasil kamera seperti ini ya. Mantap. M107, awas, putus. Maju. Oke, putus-putus ya. Untuk jarak koneksinya sendiri nggak terlalu bagus ini. Ini saya sekitar berapa meter udah putus-putus. Hasil kameranya bagus, cuma putus-putus. Oke. Hujan. Oke, sebentar. Untuk jaraknya jelek, tidak bagus ya. Hanya berapa meter dan langsung putus-putus. Waduh.
kurang bagus. Oke, cukup ya landing. Oke, kesimpulan untuk hasil kameranya bagus, cuma sayang jarak koneksinya ini pendek banget, nggak nyampe 10 meter udah putus-putus ya. Tapi kalau hasil kameranya mantap ya. Nanti mungkin saya coba lagi di tempat yang lebih terbuka ya. Oke, cukup.